Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana proses instalasi aplikasi Publish and Perish. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencarian dan penjelasan tentang hasil pencarian dari referensi dengan menggunakan aplikasi Publish and Perish. Aplikasi Publish and Perish itu sendiri merupakan aplikasi yang sudah tidak asing di kalangan para peneliti, yang digunakan untuk mencari sejauh mana sebuah tema penelitian itu pernah dibahas atau diteliti dalam bentuk artikel-artikel ilmiah dalam jurnal maupun di dalam buku. Sementara lokasi pencarian itu sendiri ada berbagai tempat, diantaranya ada di Crossref, kemudian ada di Google Scholar, kemudian ada juga di Scopus maupun di Microsoft Academic dan yang lainnya. Oke, kita lanjut saja. Untuk proses instalasinya kita membutuhkan satu file dan file itu bisa di-download di laman resminya Publish and Perish. Untuk lebih mudahnya kita klik saja di Google, kemudian ketikkan Publish and Perish ya. Nah, nanti akan diarahkan ke https://harzing.com resource. Klik di sini. Nanti diarahkan ke laman harzing.com Research International Management. File yang dapat di-download diantaranya di sini tergantung jenis OS yang kita gunakan. Yang kita gunakan adalah Microsoft Windows, maka bisa download di Download for Windows. Kita klik Download for Windows-nya. Kemudian scroll dan di sini ada download information. Di bagian download information dijelaskan bahwa filenya itu sebesar 1,6 MB, kurang dari 2 mega ya, jadi insya Allah cepat. Nama file yang di-download itu nanti berupa file exe, yaitu POP7 setup exe. Tinggal klik di sini, kemudian download. Karena saya menggunakan download manager maka tampil seperti ini, dan saya download POP setup exe. Oke, karena kita lihat open folder. Di sini ada file POP7 setup exe. Untuk menginstalnya kita double klik. Kalau keluar pesan once, tinggal yes saja. Tunggu beberapa saat proses instalasi, kemudian next. Untuk lisensi agreement silakan dibaca, kemudian klik kotak kecil di sebelah kiri tanda setuju sehingga tombol next-nya aktif. Next, kemudian biarkan yang ini apa adanya, install. Tunggu proses instalasi sampai beres. Oke, kalau sudah terinstall, buktinya di sini akan terlihat aplikasi Publish or Perish. Sekarang kita jalankan Publish or Perish. Maka tampilan pertamanya adalah seperti ini. Ini Publish or Perish. Di sini ada 7 lokasi pencarian. Yang pertama di Crossref, kemudian yang kedua Google Scholar, kemudian Google Scholar Profile, ada PubMed, kemudian Microsoft Academic, Scopus, dan Web Science. Di sini ada tanda bintang, Crossref sampai PubMed bintangnya 1, itu tandanya free data source. Ini merupakan data yang gratis, jadi bisa dicari langsung dan gratis. Sementara untuk Microsoft Academic, untuk pencarian di Microsoft Academic itu free registration required.
Jadi kita membutuhkan registrasi dulu di Microsoft Academic, baru kita bisa melakukan pencarian di Microsoft Academic. Demikian pula di Scopus. Jadi kalau Anda belum punya akun Scopus, harus punya akun Scopus dulu. Nah, yang terakhir adalah Web of Science. Nah, ini lebih ribet lagi karena ada external subscription yang dibutuhkan. Kita akan mencari di Google Scholar saja yang gratis. Caranya klik tombol Google Scholar. Oke, maka akan keluar pencarian Google Scholar. Di sini ada author. Author itu berarti penulisnya. Kalau kita mau mencari berdasarkan penulis, kemudian ada years, berarti tahun yang kita inginkan. Misalkan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Kita ingin menampilkan artikel-artikel yang diterbitkan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Kemudian publication name-nya, nama publikasinya atau nama jurnalnya. Kemudian ISSN. Kalau mau mencarinya. Kemudian di sini ada title word. Jadi pencarian dengan menggunakan kata-kata judul. Tema yang akan kita cari itu diteliti oleh orang lain atau tidak. Kemudian ada lagi keyword. Oke, dari sini misalkan kita ingin mencari di Google Scholar ini materi tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya. Oke. Kita juga bisa menggunakan keyword. Nah, di sini maximum number of result ya, kita bisa batasi saja. Kalau 1000 terlalu banyak ya. Kita ambil 100 saja referen yang ingin kita cari. Nah, kemudian di tahunnya kita mulai saja dari tahun 2020 ya, karena kebetulan PJJ maraknya di Indonesia khususnya pada mulai tahun 2020 sampai sekarang. Oke, kalau semuanya udah fix, tinggal klik search, biarkan publish and perish untuk mencarikan artikel yang sesuai dengan tema yang kita inginkan. Oke, di sini ditemukan ada 100 paper seperti yang kita buat 100. Kemudian ada site. Nah, di sini untuk penjelasannya ya. Publication year-nya, jadi tahun publikasinya di antara tahun 2020 sampai 2021. Citasinya ini ada 20 ya. Ada 20. Ada AG Pawingo, kemudian Pakpan dan sebagainya. Kita sudah mendapatkan beberapa artikel dari Google Scholar dengan judul yang memiliki kesamaan. Oke, kita urutkan di sini tahun 2001 diurutkan di kelompok pertama dan tahun 2020 di kelompok kedua ya. Kita ingin mengekspor dan mengimpor referensi ini ke dalam Mendeley, maka caranya dengan mudah. Kalau Anda ingin mengimpor semuanya sebanyak 100 artikel ini, tinggal save result ya. Save result, kemudian result as RES ya. Referensi manajernya berbentuk file extension RIS. Tapi kalau misalkan kita hanya ingin beberapa bagian, taruh misalkan yang kita ingin masukkan ke Mendeley kita itu yang referensinya tahun 2021 saja. Caranya di blok ya. Klik referensi nomor pertama sampai referensi nomor terakhir, tahan shift, kemudian klik kanan. Klik kanan, save result, kemudian kita buat risk manager ya, save as risk manager. Oke, kita simpan misalkan di by dokumen, di sini ekstensinya risk ya, referensi manager, kemudian kita beri judul misalkan referensi pembelajaran jarak jauh. Oke, pembelajaran jarak jauh. Kemudian save. Kita lihat hasilnya. Bentuk referensi manajernya kita ada di My Document. Di sini terlihat ada tadi referensi pembelajaran jarak jauh. Berarti di R ya. Referensi pembelajaran jarak jauh, RIS ya. Ini ada 19 kilobyte. Kita ingin masukkan tadi yang tahun 2021 itu masuk ke dalam Mendeley tanpa perlu ribet-ribet kita mengetik referensinya.
Oke, buka Mendeley-nya. Kita buatkan folder di Mendeley untuk referensi tadi ya. Misalkan pembelajaran jarak jauh. Enter. Kita masuk ke folder referensi untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya tadi kita sudah buatkan referensi yang tahun 2021 semuanya ya. Kita masukkan di sini, impor. Tadi kita saving dengan bentuk extension RIS. Maka impor, pilih RIS, Research Information System. Cari di My Document tadi simpannya ya. Kemudian referensi pembelajaran jarak jauh. Tinggal open. Maka semua referensi tadi sudah masuk di sini. Semuanya merupakan referensi tahun 2021. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi ngetik gitu ya. Sebaiknya kalau Anda mereferensikan jurnal, Anda juga punya full text-nya. Untuk mencari full text-nya, kita masuk dulu ke tadi publish and verish. Kita lihat di sini peran perpustakaan ini 2020 ya. Kita ingin 2021 ya. Persepsi guru sekolah dasar terhadap pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Ini jurnal Basic Edu. Caranya double klik, maka kita diarahkan ke jurnal Universitas Pahlawan di sini. Mudah-mudahan ininya bisa di-download. Oke. Dan ternyata ada aplikasi download full text-nya. Jadi tinggal klik di sini. Oke, kita masukkan. Kemudian download di PDF. Nah, ini kita buatkan folder khusus ya dari file full PDF full text dari jurnal yang kita download, misalkan referensi tentang pembelajaran jarak jauh. Oke, di sini satu start download. Sudah download ini filenya. Kita buka hasilnya. Hasilnya diperoleh seperti ini. Jadi ada persepsi guru sekolah dasar pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Ditulis Padi Latur Rahmi, Rizky Ananda, dan Sisi Yolanda. Sudah didapat. Dan kita bisa menjadikan ini bukan sebagai informasi, tapi bisa juga sebagai referensi bagi kita. Mungkin ada beberapa hasil penelitian yang akan kita kutip dari sini gitu ya, maupun beberapa teori yang akan kita kutip dari jurnal ini. Oke. Kita cari yang kedua ya, optimalisasi. Nah ini sepertinya bukan jurnal, kita lihat. Oke, ini adalah buku ya, optimalisasi pembelajaran jarak jauh. Nah, daring luring BDR. Nah, ini dibuat oleh Elite Media. Oke, itu cara penggunaan aplikasi Publish or Perish. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.